Amar putusan, mengingat dan seterusnya dianggap diucapkan, memutuskan Majelis Kehormatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus laporan akuo. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Februari tahun 2026. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Setelah sempat seolah disidang oleh Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ternyata kemudian memutuskan bahwa MKMK tidak berwenang memutus laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim MK Adis Kadir, yang adalah juga mantan Wakil Ketua DPR. Bagaimana bisa MKMK memutus demikian? Dalam RDPU dengan Komisi 3 DPR RI, MKMK yang ketika itu hadir Profesor I. Gede Dewa Palguna, Ketua MKMK, dan Profesor Yuliandri, anggota MKMK, menyatakan sidang etik atas laporan ke MKMK terhadap Hakim MK Adis Kadir belum dilakukan. MKMK masih mempelajari berkas laporan dalam pemeriksaan pendahuluan dan belum juga memanggil para pihak baik pelapor dan terlapor. Oleh karena itu, MKMK menyatakan belum dapat memberikan keterangan apapun kepada DPR terkait substansi pemeriksaan sidang etik tersebut. Pastinya nanti sesuai hukum acara sidang etik yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan etik terhadap Adis Kadir akan dilakukan secara tertutup. Namun, MKMK menyatakan bahwa berkewajiban memeriksa semua laporan yang masuk ke MKMK tanpa terkecuali. Kalau DPR bersikeras meminta dijelaskan substansi pelaporan tersebut, Ketua MKMK menyatakan lebih baik mundur dari jabatan sebagai Ketua MKMK. Pertama-tama kami ingin menjelaskan sikap kami, bukan hanya sikap saya pribadi, tapi sikap kami Majelis Kehormatan. Bahwa sepanjang menyangkut kewenangan kami tidak boleh ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi, termasuk Hakim Konstitusi yang mengangkat kami. Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius yang mengikat kami. Soal kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kalau sudah menyangkut kewenangannya, substansinya tidak bisa kami jawab sekarang. Tetap itu yang kami laporkan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau di sini tadi siapa yang meminta, Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Termasuk sikap untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan, Pak. Tetapi begitu ada laporan yang masuk, kami tidak mungkin untuk menolaknya begitu laporan itu memenuhi syarat. Itu yang diperiksa dalam laporan pendahuluan. Kami belum memutuskan karena besok baru kami akan mendengarkan. Kan harus fair dong, kami ada pihak yang dilaporkan. Kami kan harus berikan kesempatan kepada beliau bagaimana prosesnya yang tadi Ibu dan Bapak sudah sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kalau itu prosesnya. Dan sebenarnya kan kami tidak memasuki wilayah itu. Nah, tapi kami harus berikan kesempatan karena beliau Pak Adis Kadir dilaporkan oleh para pelapor ini. Nah, dari cuplikan video tersebut,
dapat disimpulkan MK-MK sama sekali tak mau diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh DPR. MK-MK akan menjalankan tugasnya memeriksa Adeskadir dalam sidang etik sesuai peraturan MK nomor 9 tahun 2006 dan peraturan MK nomor 11 tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi sahabat, ternyata kemudian dari putusan yang telah dibacakan MK-MK pada tanggal 6 Maret 2026, MK-MK menyatakan tidak berwenang memutus laporan pelanggaran etik atas Hakim MK Adeskadir. Bagaimanapun, publik menilai adanya kontroversi dan keanehan atas keputusan DPR menetapkan Adeskadir menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Arief Hidayat. Pasalnya, sebelumnya dalam rapat pleno DPR telah diputuskan bahwa calon Hakim Konstitusi usulan DPR yang akan menggantikan Arief Hidayat adalah Innocentius, mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Dikabarkan, Innocentius telah dibuatkan profilnya oleh Mahkamah Konstitusi dan juga telah mengikuti beberapa kegiatan Mahkamah Konstitusi sebelum dilantik sebagai Hakim MK. Tapi anehnya kemudian DPR menganulir hasil rapat pleno tersebut dan menyebutkan Innocentius mendapatkan penugasan lain dan menggantinya dengan Adeskadir. Sahabat, kita tahu saat ini Adeskadir sudah menjalankan tugas sebagai Hakim MK. Dan selang beberapa hari kemudian, dia dilaporkan ke Majelis Kehormatan MK dengan tuduhan telah melanggar kode etik. Tapi kemudian MK-MK sebagaimana kita lihat tadi memutuskan tidak berwenang memeriksa dugaan pelanggaran etik atas Adeskadir. Bagaimana bisa MK-MK memutus demikian? Apa yang menjadi pertimbangan hukum atas putusan tersebut? Apakah benar putusan ini tidak berkaitan dengan desakan Komisi 3 DPR tadi yang menilai miring pelaporan etik terhadap mantan petinggi DPR tersebut? Mari kita ikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Adeskadir. Selanjutnya, terhadap laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim terlapor 2 dalam kurung Adeskadir, Majelis Kehormatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kewenangan Majelis Kehormatan adalah seputar perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek yang terikat dengan kode etik dan perilaku (vide pasal 3 huruf C PMK 11 2024). Dalam hal ini, Sabta Karsa Utama sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perilaku seseorang yang tidak terikat oleh Sabta Karsa Utama, baik ketika seseorang belum menjabat sebagai Hakim Konstitusi maupun setelah purna tugas dari jabatan Hakim Konstitusi. 2. Laporan yang diajukan pelapor menguraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Hakim terlapor 2 sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, utamanya dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tindakan tersebut jelas tidak bisa dan tidak mungkin diukur dengan Sabta Karsa Utama, melainkan harus dengan kode etik yang mengikat dirinya sesuai dengan jabatannya, inkasu sebagaimana dituangkan dalam Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jika dibaca secara verbatim, sebagaimana tertuang dalam laporannya, pelapor pun sesungguhnya menyadari hal ini dengan kerap menyebut status Hakim terlapor 2 dengan istilah calon Hakim Konstitusi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk perbaiki laporannya dalam sidang yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan. Hal ini sekaligus menunjukkan ketidakcermatan pelapor yang berimplikasi pada kaburnya atau kacaunya laporan.
3. Selain itu, pelapor juga menguraikan kekhawatirannya atas proses pemilihan hakim terlapor 2 menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR sebagai lembaga negara yang berwenang mengajukan hakim konstitusi untuk menggantikan posisi hakim konstitusi Arief Hidayat serta kemungkinan pelanggaran atas prinsip independensi sebagai konsekuensi dari proses pemilihan tersebut. Bentuk kekhawatiran pelapor bukanlah merupakan fakta atas tindakan yang telah dilakukan oleh hakim terlapor 2 yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan adalah untuk menilai dan mengevaluasi tindakan hakim konstitusi dengan menggunakan Sabta Karsa Utama sebagai bejana ukurnya. Sabta Karsa Utama tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk memprediksi atau menerawang tindakan yang akan dilakukan oleh hakim konstitusi. 4. Dengan demikian, dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan pelapor telah nyata-nyata tidak termasuk dalam ruang lingkup dari kewenangan yang diberikan kepada Majelis Kehormatan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang MK dan PMK nomor 11 tahun 2011. Nah, sahabat, jelaskan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Kehormatan MK sampai menyatakan tidak berwenang memutus laporan etik terhadap Adis Kadir. Karena ternyata perilaku yang diduga sebagai pelanggaran etik tersebut terjadi sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai hakim MK. Kode etik hakim MK yang biasa disebut Sabta Karsa Utama Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan MK nomor 9 tahun 2006 pastinya hanya berlaku untuk hakim Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi, perilaku yang dilaporkan juga adalah prediksi kekhawatiran pelapor terhadap perilaku terlapor Adis Kadir setelah menjabat sebagai hakim MK yang belum menjadi kenyataan, belum menjadi fakta, dan belum menjadi realita yang telah terjadi, sahabat semua. Jadi dengan demikian jelas sudah tepat apa yang diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena perilaku yang dilaporkan bukanlah menjadi kewenangan MK untuk mengadili. Tempus delicti, istilahnya waktu terjadinya dugaan perilaku tersebut atau dugaan pelanggaran perilaku tersebut adalah sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian jelas sudah tepat apa yang diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut saya. Karena memang perilaku yang dilaporkan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan MK untuk mengadili. Bagaimana menurut sahabat semua? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.